kita akan coba persiapkan untuk PAS besok ya. Jadi besok fisika materinya ada 4 bab, kemudian kalian akan mengerjakan 25 soal. Hari ini kita akan coba latihan dari soal-soal yang udah disiapkan sama Ibu. Oke, sebentar. Iya. Gimana, sudah mulai? Sudah siap menghadapi besok? Sejauh ini lancar-lancar saja kan semua pelajaran yang sudah kalian ikutin PAS-nya? Jadi tinggal besok dan Jumat. Tinggal 2 hari lagi. Oke. Untuk fisika soalnya nggak sulit. Ya, oke. Ibu akan share screen ya. Jadi kalian bisa lihat apa sih materi yang akan kita keluarkan di ujian besok. Yang jadi hostnya siapa? Yang jadi co-host Hana sama Valia ya. Tolong teman-teman yang masuk di-admit aja. Oke, yuk kita akan mulai. Ya, jadi untuk PAS besok itu materinya ada 4 bab ya. Mulai dari listrik arus searah, kemudian listrik statis, medan magnet dan gaya magnet, serta yang terakhir induksi elektromagnetik. Nah, karena ada 4 bab, kemudian ada 25 soal, berarti setiap bab kira-kira itu soalnya masing-masing 6 soal. Ada 1 soal tambahan yang berkaitan dengan literasi. Jadi kalian diberikan bacaan sedikit, kemudian nanti diminta mencari informasi yang diperlukan dari literasi tersebut. Tapi hanya 1 soal saja. Jadi untuk setiap bab itu ada 6 soal, dan kalian bisa mulai mengukur mana sih soal atau materi yang kalian kuasai dan mana yang belum. Nah, untuk mengingat kembali materi apa yang sudah kita bahas, maka Ibu akan berikan sedikit saja review untuk materinya, baru kita masuk ke soal. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Kedengaran, Bu. Baik, Bu. Sangat jelas, Ibu. Sangat jelas, alhamdulillah. Kalau Ibu terlalu cepat bilang ya, kalau suara Ibu nggak keluar juga kalian sampaikan. Oke, yuk kita mulai. Nah, listrik arus searah apa aja sih yang kita pelajari atau yang kita bahas? Pertama mulai dari hambatan kawat. Rumusnya Ibu keluarkan biar kalian ingat lagi rumusnya apa aja. Untuk hambatan kawat, R sama dengan rho L per A. Jadi hambatan sebanding dengan hambat jenis dan panjang tapi berbanding terbalik dengan area atau luas dari kawatnya. Biasanya kawatnya itu kan berupa penampangnya itu lingkaran. Jadi luas penampangnya adalah PR kuadrat ya. Jadi kalau misalnya diketahuinya nanti dalam jari-jari atau diameter, berarti kalau kalian menggunakan perbandingan jangan lupa dikuadratkan. Kemudian apalagi sih persamaan yang kita gunakan itu adalah hukum Ohm. Masih ingat? Ini kan sudah kalian pelajari dari SMP. V sama dengan I kali R. Kemudian dari situ kita masuk ke rangkaian resistor, bahwa komponen yang kita gunakan itu seringkali lebih dari 1.
Dan bagaimana kita menyusunnya itu bisa secara seri maupun secara paralel. Oke, ataupun gabungan keduanya, jadi kita buat sebagai rangkaian majemuk. Nah, kalau kita ingat lagi, kalau misalnya rangkaiannya itu dipasang secara seri, berarti tidak ada cabang di sini, maka arus yang melewati setiap hambatan itu nilainya sama. Tapi hambatan totalnya atau hambatan penggantinya itu bisa kita dapatkan dengan cara menjumlahkan. Bagaimana kalau kalian diminta menentukan tegangan atau beda potensial pada masing-masing hambatan? Tinggal kalian kalikan saja V sama dengan I kali R untuk setiap hambatan tersebut. Dan kalau kalian jumlahkan tegangan pada masing-masing resistor, itu totalnya akan sama dengan tegangan yang diberikan oleh baterai. Bagaimana untuk yang paralel? Kalau paralel berarti dipasangnya itu secara bercabang, maka yang sama bukannya arus tapi tegangannya. Tegangan di hambatan 1 dan 2 itu sama. Bagaimana cara menentukan arusnya? Arusnya itu akan terbagi dari arus yang diberikan dalam rangkaian, ini akan kebagi 2 ya. Bagaimana menentukan arus bisa kita dapat dari V dibagi R ataupun dengan menggunakan perbandingan. Jika menggunakan perbandingan, apa yang kita lakukan? Kita lihat dari hukum Ohm itu. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa I itu sebanding dengan 1/R. Jadi kalau mau melakukan perbandingan, kalau ini adalah arus, dia kebagi menjadi 2, I1 dan I2, kita bisa melakukan perbandingannya bahwa I1 banding I2 itu adalah 1/R1 banding 1/R2. Bagaimana cara menentukannya nanti? Berarti tinggal berapa bagian yang ke atas dibagi total dikalikan dengan arus totalnya berapa. Nah, seandainya yang kita punya adalah rangkaian majemuk. Rangkaian majemuk ini bisa terdiri dari rangkaian dengan berbagai komponen, nggak cuma hambatan tapi berbagai macam baterai, ataupun rangkaian yang memiliki cabang atau loop lebih dari 1 gitu ya. Nah, kalau kita memiliki cabang, percabangan, contohnya di sini, maka berlaku hukum Kirchhoff yang pertama bahwa arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Artinya kalau di sini kita akan dapatkan bahwa I itu adalah I1 tambah I2. Bagaimana kalau kita punyanya itu adalah rangkaian tertutup? Rangkaian tertutup itu berlaku hukum 2 Kirchhoff yang menyatakan bahwa sigma E sama dengan 0 atau ini adalah tegangan pada rangkaian tertutup itu akan beda potensialnya akan sama dengan 0. Artinya kalau kita ambil dari satu titik kembali ke titik tersebut, sigma V-nya akan sama dengan 0. Atau seringkali kita gunakan sigma E tambah sigma IR itu sama dengan 0. Oke, nah hukum 2 Kirchhoff itu menyatakan sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau kita ingin menentukan tegangan antara dua buah titik? Kalau yang ini berlaku untuk satu putaran penuh atau untuk rangkaian tertutup. Kalau tegangan antara dua titik, berarti kan itu tidak satu loop, berarti kita gunakan yang bawah, yaitu V sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Jadi sigma E tambah sigma IR-nya nggak sama dengan 0. Apa yang perlu kalian perhatikan dari sini adalah, ketika kalian berjalan, kalau ketemu baterai kutubnya negatif duluan, maka kalian berikan epsilonnya itu tandanya negatif. Tapi kalau seandainya kalian ketemunya kutub positif duluan, berarti kalian kasih E-nya positif. Nah, bagaimana kalau arah arus yang kita ambil itu berlawanan dengan arah loop-nya? Maka nanti kita kasih tanda negatif. Itu untuk arus searah. Bab yang berikutnya adalah, yang ini. Ini kalau seandainya kita punya rangkaian 2 loop, Ibu sudah menjelaskan yang ini bahwa kita bisa menyelesaikan tadi dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua dan hukum Kirchhoff yang pertama. Tapi untuk mempermudah pengerjaan, mempercepat pengerjaan, kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Ya. Yaitu kita ambil dari tegangannya, bahwa tegangan pada cabang itu nilainya akan sama. VAB itu bisa kita dapatkan dari
arah kiri ataupun lurus ataupun kanan. Oke. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini. Caranya bagaimana? Kita bagi, karena V itu adalah I kali R, maka I-nya itu adalah E dibagi dengan R. Jadi E dibagi R untuk jalan lewat kiri, E dibagi R untuk jalan lewat tengah, E dibagi R untuk jalan lewat kanan. Kemudian dikalikan dengan KPK dari resistor dibagi sigma hasil bagi dengan KPK. Misal nih, kita punya rangkaiannya yang ada di sini. Dan yang ingin kita tentukan adalah berapa sih arus yang melewati hambatan pertama. Ibu kasih nama E1. Berapa sih arus yang melewati hambatan kedua atau I2, dan berapa sih arus yang melewati hambatan ketiga atau I3. Caranya bagaimana? Kita bisa tentukan dulu berapa sih beda potensialnya. Oke. Berarti kita bisa cari dulu VAB-nya dengan menggunakan persamaan yang ini. Oke. Maka kita akan tuliskan bahwa kalau kita lewat kiri nih, kita ketemu baterai E1, ini nilainya adalah 10 volt. Tapi ketika kita jalan dari A ke B, Ibu ketemu baterainya itu kutub negatif terlebih dahulu. Maka di sini kita tuliskan minus E1 dibagi dengan R1. Kemudian kita lewat tengah dari A ke B, kita nggak ketemu baterai, ya. Berarti lewat tengah di sini adalah 0, oke. Kemudian lewat kanan, kita jalan dari A ke B, ketemu baterai E3 dan yang ditemui adalah kutub positif terlebih dahulu. Maka ini bisa kita tuliskan E3 dibagi dengan R3. Dikalikan apa? Kalikan dengan KPK dari resistor dibagi sigma bagi KPK, sigma hasil bagi dengan KPK. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa dapatkan ya, KPK-nya berapa di sini? 40, 60, 20. Kita ambil dari KPK-nya. Kemudian di sini adalah sigma hasil bagi dengan KPK. Jadi kita bisa bagi. Ini kalau kita ingin menyelesaikan soal yang dua loop dengan cepat. Oke. Kemudian nanti kita masuk ke soalnya berikutnya ya. Barusan Ibu hanya menunjukkan bagaimana sih penggunaan persamaan tersebut untuk menyelesaikan rangkaian dua loop. Kemudian untuk listrik statis. Untuk listrik statis pertama, listrik statis itu berarti kita berkaitan dengan muatan. Muatan itu bisa berinteraksi, interaksi antara muatan itu bisa berupa gaya kolom. Gaya kolom sendiri dia bisa tarik-menarik ataupun tolak-menolak, tergantung jenisnya. Tarik-menarik kalau beda jenis, tolak-menolak kalau sama jenis atau sejenis. Nah, ini yang persamaan yang kita punya. F sama dengan kaki Q per R kuadrat, ini untuk menentukan gaya. E sama dengan kaki per R kuadrat untuk menentukan medan. Kemudian V adalah kaki per R dan energi potensial adalah kaki Q per R. Ini kalau yang kita punya muatannya adalah muatan titik, ya. Kemudian dari kiri ke kanan itu tinggal kalian bagi dengan Q, dari atas ke bawah itu kalian tinggal kali dengan R. Ini hanya untuk menunjukkan bagaimana kita mendapatkan besaran yang lain dari besaran yang kita ketahui. Misal, kalau kita ingin menentukan V dari E dan D, tinggal kita kalikan V itu adalah E dikalikan D, gitu ya, atau E dikalikan R. Dan bagian yang bawah ini berlaku untuk muatannya apapun, nggak cuma muatan titik. Bisa muatannya berupa bola konduktor ataupun bisa berupa keping sejajar. Oke. Nah, apa yang perlu kalian perhatikan di sini? Ingat, gaya dan medan itu vektor. Jadi kalau vektor, penjumlahannya kalau kalian memiliki beberapa buah vektor, itu harus dilihat arahnya. Kalau sejajar, berarti bisa dijumlahkan kalau dia searah atau dikurangi ketika dia berlawanan arah. Kemudian kalau tegak lurus, kita pakai aturan Pitagoras. Kalau nggak sejajar, kita pakai aturan kosinus. Masih ingat ya? Kemudian kalau lebih dari dua vektor bagaimana? Mau nggak mau, kalian harus menggunakan penguraian vektor.
Oke, apalagi di sini? Nah, hubungan antara E dengan V tadi udah Ibu berikan. Kemudian apa sih, bedanya kalau kita sekarang punyanya konduktor berongga? Nah, kalau pada konduktor berongga yang perlu kalian ingat adalah tentang kuat medan listrik dan potensialnya itu bergantung dari posisinya. Untuk medan listrik di dalam bola, E-nya ini sama dengan 0. Ini di dalam bola. Kalau di kulit bola bagaimana? Kalau di kulit bola, berarti E-nya adalah kaki per R kuadrat, di mana Q-nya adalah muatan dari bola konduktor, dan R-nya adalah jari-jari dari bolanya. Nah, bagaimana kalau ini bukan energi potensial ya, ini adalah E di titik P. E di P. Ini adalah kaki per R kuadrat. R-nya R kecil. R kecil ini adalah jarak dari titik tersebut ke pusat bola. Bukan ke permukaan, tapi ke pusat bola. Bagaimana dengan potensialnya? Nah, sedikit berbeda dengan medan. Kalau pada bola konduktor itu, maka di kulit bola dengan di dalam bola potensialnya nilainya sama. Berapa besarnya? Itu adalah kaki dibagi dengan R. Bagaimana kalau pada titik di luar bola? Kalau titik di luar bola kita gunakan V sama dengan kaki per R, di mana R kecil ini adalah sama seperti tadi yang di atas, jarak dari titik yang bersangkutan ke pusat bola, bukan ke permukaan. Oke, kemudian masuk ke rangkaian kapasitor. Kapasitor ini yang kita bahas adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar berarti ini adalah ada dua buah konduktor ya yang kemudian nanti dihubungkan dengan rangkaian sehingga salah satu keping itu memiliki muatan positif, keping lain itu akan memiliki muatan yang negatif. Nah, ketika kita memiliki beberapa buah kapasitor, kita bisa merangkaikannya. Seperti juga pada resistor, bisa kita rangkaikan secara seri ataupun bisa kita rangkaikan secara paralel. Apa bedanya dengan yang tadi? Bedanya kalau pada resistor ketika dipasang seri, maka hambatan ekuivalennya itu tinggal ditambah. Tapi kalau pada kapasitor, kapasitas penggantinya itu diseper. Kalau pada paralel itu tinggal kita jumlah. Apa yang sama pada rangkaian seri? Muatannya. Apa yang sama pada rangkaian paralel? Tegangannya. Bagaimana untuk menentukan tegangan pada masing-masing kapasitor? Bisa kalian cari dari Q itu sama dengan C kali V, berarti kalau kalian diminta menentukan V-nya, tinggal kalian bagi Q-nya, Q yang melewati kapasitor tersebut dibagi dengan kapasitansinya. Oke. Nah, pada kapasitor itu tersimpan energi. Berapa besarnya kita bisa cari dari setengah C V kuadrat kalau kita memiliki nilai kapasitansi dan V-nya, atau boleh pakai setengah QV atau setengah Q kuadrat per C. Oke, masuk ke bab yang ketiga, medan magnet dan gaya magnet. Ini materinya nggak terlalu banyak, ya. Mulai dari induksi magnetik pada kawat yang berarus. Karena dari sini yang dibahas adalah kalau kawat dikasih arus itu maka akan muncul medan magnet di sekitarnya. Bagaimana medan magnetnya? Tergantung dari bentuk kawatnya. Kalau kita punya magnetnya itu kawat lurus yang panjang, maka B-nya mu0I per 2 pi A. Karena medan magnet itu adalah vektor, maka dia punya arah. Arahnya bagaimana? Kita gunakan aturan tangan kanan. Oke, di mana jempol jadi arusnya, jari-jari jadi B-nya. Kemudian pada kawat melingkar bagaimana? Kawat melingkar B-nya adalah mu0I per 2 pi A. Oke, mu0I per 2A dikalikan N. Jadi bedanya dengan kawat lurus panjang, di sini nggak ada pi-nya. Kalau seandainya kawat yang kita punya terdiri dari banyak lilitan, maka tinggal kita kalikan dengan N. Bagaimana arahnya? Arahnya juga ngikutin aturan tangan kanan. Untuk lebih mudah, sebetulnya kita bisa pakai yang ini ya. Tapi biar lebih mudah, kita bisa menggunakan sebaliknya. Jadi B-nya itu ditunjukkan oleh jempol, jari-jarinya itu adalah arusnya pada kawat yang melingkar. Kemudian kalau kawat melingkar itu kita punya
Lilitannya sangat banyak, sehingga kumparan ini memiliki panjang L, maka ini kita sebut sebagai solenoida. Berapa besar sih medan magnet pada solenoida? Tergantung posisi. Apakah di tengah-tengah solenoida ataukah di ujung solenoida? Kalau di ujung itu adalah mu 0 Ni dibagi dengan 2L, kalau di pusat itu adalah mu 0 Ni dibagi L. Kalau seandainya solenoida ini kita lengkungkan, kita buat jadi sebuah lingkaran, maka ini kita sebut sebagai toroida. Nah, berapa sih induksi magnetik di toroida? Itu adalah mu 0 I per 2 pi A dikalikan dengan N. N ini sekali lagi adalah banyaknya lilitan. Oke. Kemudian masuk ke flux magnet. Apa sih flux? Flux itu adalah berapa banyak medan yang menembus suatu permukaan. Jadi di sini flux diberikan oleh BA cos theta, di mana cos theta atau tetanya sendiri adalah sudut antara normal dari area dengan B-nya. Mu nolnya itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, ketika ada medan, maka kalau kita letakkan benda lain pada daerah medan magnet tersebut akan muncul gaya magnet. Berapa besarnya gaya magnet? Itu adalah kalau kitanya punyanya adalah kawat yang berarus listrik, maka gayanya adalah BIL sin theta. Tapi kalau yang kita punya itu adalah muatan yang bergerak dalam medan magnet, maka gayanya adalah BQV sin theta. Apa yang terjadi ketika kita punya dua buah kawat yang sejajar, diletakkan berdekatan dan masing-masing dikasih arus? Maka kedua kawat tersebut akan mendapatkan gaya. Gayanya bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak tergantung dari arah arusnya. Kalau kedua arus tersebut arahnya sama, maka gayanya tarik-menarik. Ya, kita taunya dari mana? Kita gunakan aturan tangan kanan untuk menentukan gayanya. Kalau seandainya arah arusnya berlawanan, maka gaya yang muncul adalah tolak-menolak. Oke, arah gaya pada kawat yang berarus itu bisa kita gunakan aturan tangan kanan yang ini ya, di mana I-nya itu ditunjukkan oleh jempol, B-nya adalah jari-jari tangan, dan F-nya adalah telapak tangan. Bagaimana untuk muatan yang bergerak? Kalau muatan yang bergerak itu bisa kita gunakan aturan tangan kanan juga, di mana I-nya tadi diganti dengan V. V, B, dan F. Ini kalau muatannya positif. Kalau muatannya positif, F-nya pakai telapak tangan. Kalau muatannya negatif, F-nya pakai punggung tangan. Oke? Apa yang terjadi ketika muatan bergerak melewati medan magnet dalam arah tegak lurus? Maka muatan tersebut akan bergerak melingkar. Ya, dia akan bergerak melingkar dengan jari-jari R. Bagaimana menentukan R? Kita bisa gunakan R itu adalah MV dibagi BQ. Dari mana ini munculnya? Ini pernah kita bahas bahwa ini muncul dari gaya magnet itu akan sama dengan gaya sentripetalnya. Oke, sehingga kita dapatkan ini adalah Q VB, sementara gaya sentripetalnya adalah MV kuadrat per R. Di sini ada V, di sini ada V kuadrat, sehingga kita bisa dapat R-nya adalah MV dibagi dengan QB. Ini bisa kita gunakan kalau V-nya itu tegak lurus dengan B, sehingga jari-jarinya, sehingga muatannya bergerak melingkar. Oke, materi yang terakhir, induksi elektromagnetik. Oke, imbas elektromagnetik apa saja sih? Kalau tadi magnet muncul dari arus, kalau sekarang arus muncul dari adanya perubahan medan magnet. Ini diberikan oleh persamaan yang paling atas, ya, bahwa GGL induksi, oke, GGL induksi itu bisa kita dapatkan karena adanya perubahan flux. Fluxnya tadi sudah diberikan, ini adalah B dikalikan A dikalikan cos theta. Sehingga GGL induksi yang muncul itu diberikan oleh persamaan epsilon itu sama dengan minus N D flux dt. Jadi perubahan flux terhadap waktu. Artinya semakin cepat fluxnya berubah, maka GGL-nya makin cepat, makin besar. Nah, selain itu kita bisa mengubahnya, itu bisa kita ubah B-nya, bisa kita ubah A-nya, bisa kita ubah sudutnya.
Selain itu, GGL juga bisa muncul karena adanya perubahan arus. Kalau ada perubahan arus, maka kita bisa menggunakan GGL induksinya adalah minus N. Oke, GGL induksinya adalah minus L DI DT. Apa itu L? L adalah induktansi diri, ya. Nah, kalau seandainya ada perubahan luas, biasanya contoh soalnya seperti begini. Ini ada sebuah kawat, kemudian ada kawat yang lain, di mana kawat lain ini bisa kita gerakan ke kanan atau ke kiri, dan dia diberikan atau diletakkan dalam suatu medan magnet tertentu, maka akan muncul GGL induksi sebesar BLV sin alfa. Ya, kalau misalnya tegak lurus antara V sama B-nya, berarti sin alfanya sama dengan 1. Kemudian biasanya yang kita ambil adalah besarnya saja GGL-nya, sehingga kadang tanda negatifnya nggak muncul. Oke, kemudian kalau yang kita ubah adalah perubahan sudutnya. Ini aplikasi pada generator, itu kita dapatkan epsilon adalah NBA omega sin omega T. Oke. Kalau diminta menentukan berapa sih GGL maksimumnya, GGL maksimum itu tidak lain adalah NBA omega, yaitu dari persamaan yang ini di mana kita memasukkan nilai sin omega T-nya bernilai maksimum yaitu 1. Kemudian aplikasi yang terakhir selain dari generator itu pada trafo, ya. Trafo itu memanfaatkan induksi elektromagnetik juga, di mana kita bisa mendapatkan tegangan yang berbeda antara masukan dengan keluaran. Ada trafo step up, ada trafo step down. Step up berarti menaikkan tegangan, step up berarti menaikkan tegangan, step down berarti menurunkan tegangan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalian lihat kalau di sini adalah bagian primer yang dihubungkan dengan sumber tegangan, sementara bagian sekunder dihubungkan dengan alat listrik. Oke. Pada primer ini ada kawat, lilitannya sebanyak NP. Oke. Kemudian pada bagian sekunder ada lilitan kawat sebanyak NS. Pada bagian primer ini terdapat tegangan atau beda potensial Vp, sementara pada sekunder ini ada Vs. Apa sih hubungannya? Np banding Ns sama dengan Vp banding Vs. Nah, yang namanya trafo itu realnya ya, efisiensinya itu lebih kecil dari 100%. Artinya apa? Daya keluaran sama masukan nggak sama, lebih kecil yang keluaran. Sehingga kita bisa menentukan efisiensi suatu trafo itu tidak lain adalah daya pada bagian sekunder dibagi daya pada bagian primer. Sementara daya itu sendiri adalah V dikalikan I. Oke, berarti ini adalah VSIS dibagi dengan VPIP. Ketika dikatakan trafonya ideal, kalau trafo ideal, maka efisiensinya itu sama dengan 1. Artinya apa? Artinya VSIS itu sama dengan VPIP. Oke, itu materi kita untuk ujian besok. Sekarang kita akan coba lihat soal-soalnya. Ya. Ini soalnya tidak berurutan ya, karena kalian besok pun ujian itu urutan soalnya tidak berurut dari awal sampai akhir, tapi bisa acak. Karena soalnya itu bisa di random. Jadi kita akan kerjakan sesuai dengan soal yang kita punya sekarang. Oke. Iya. Kita akan lihat mulai dari, ya ini soalnya betul-betul random. Jadi sekalian kalian mengingat ini materinya apa, ini materinya apa. Oke, kita lihat dari soal yang pertama. Ini rasanya soalnya sudah pernah Ibu berikan di latihan ya. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, berarti ini adalah soal tentang rangkaian arus searah. Yang diminta apa? Yang diminta adalah beda potensial antara titik B dan titik B. Berarti dari sini ke sini. Tadi sudah kita sampaikan bahwa beda potensial antara dua titik bisa kita dapatkan dari sigma E ditambah dengan sigma IR.
Artinya kita harus tahu ada baterai apa saja antara dua titik tersebut, kemudian ditambah dengan I kali R. I kali R tidak lain adalah V dari tegangan ini, tegangan pada resistor. Nah, kita lihat apa sih yang belum kita punya? Ternyata yang belum kita punya adalah arusnya. Berarti kita harus menentukan arusnya dulu. Pakai apa? Pakai hukum Kirchhoff yang kedua. Sigma E tambah sigma IR itu sama dengan 0. Oke, sigma E-nya apa? Kita jalan dari B ke D. Oke, dari A aja, dari A ke B ke C kembali ke D. Oke, dari A ke B kita ketemu baterai yang pertama, ketemunya kutub negatif terlebih dahulu, berarti ini adalah min E1. Kemudian jalan lagi, B ke C nggak ada baterai, C ke D ada baterai yang kedua, kutubnya positif. Berarti ini adalah plus E2 ditambah I dikalikan dengan R. R-nya apa? R-nya adalah total hambatan yang ada. Kalau nanti diberikan baterai itu memiliki hambatan dalam, maka kalian masukkan juga hambatan dalam dari baterainya. Oke? Jadi nggak cuma resistornya saja, tapi hambatan dalamnya pun kalau di situ ada, kalian masuk juga. Kalau di sini hanya ada R1 dan R2 saja, maka kita masukkan saja E1-nya adalah 6, E2-nya adalah 12, I-nya akan kita cari, R1 tambah R2 adalah 8 ditambah dengan 10. Sama dengan 0, berarti 18, I sama dengan, berapa ini? Min 6 plus 12, jadi di sini 6 pindah ke kanan, berarti ini adalah min 6. Maka kita dapatkan arusnya min 1/3. Oke, dapat arusnya, barulah kita masukkan ke sini ya. Sehingga kita bisa menentukan VBD sama dengan sigma E tambah sigma IR. Dari titik B ke D, adanya baterai E2. Ketemunya kutub positif dulu, berarti ini adalah E2. Ditambah dengan I dikalikan dengan R-nya hanya ada satu resistor, itu adalah R1. Kita masukkan E2-nya itu adalah 12 ditambah arus yang kita dapat tadi nilainya negatif. Kita masukkan sesuai apa adanya, minus 1/3. Oke, dikalikan dengan R1, 8. Ya, maka kita dapatkan 12 dikurangi 8/3. 8/3 itu adalah 2,7. Ya, 2,7 berarti 12 dikurangi 2,7 nilainya sekitar 9,3 volt. Oke, itu kalau kita diminta menentukan beda potensial antara titik B dan titik D. Oke, kita akan lanjutkan. Berikutnya, kita akan coba kerjakan untuk rangkaian yang dua loop. Masih ingat tadi cara menentukannya? Oke, berarti kita akan coba kerjakan dengan cara yang singkat tadi. Sebentar. Keluar ya? Iya, Bu. Tunggu. Bentar ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Sebentar. Oke. Nah, kita punya rangkaian seperti ini, masing-masing diberikan nilai tegangan dari baterai dan hambatan dari resistornya. Kemudian kalian diminta menentukan kuat arus pada salah satu hambatan. Oke. Bagaimana tadi cara mengerjakannya? Itu pertama kita gunakan tadi bahwa V kita ambil, ini ada titik B, titik C. Ya, kita ambil aja
VBC. Jadi ambil yang tengah, yang dari cabang ke cabang. Ya, VBC itu bisa kita dapatkan dari tadi apa? Sigma dari E dibagi R, oke? Atau V sama dengan I dikalikan R. Kita akan langsung gunakan yang tadi saja. Ya, kita akan jalan dari B ke C lewat kiri, kemudian kita akan jalan lewat tengah, dan kita akan jalan lewat kanan. Lewat kiri dari B ke C ketemu baterai E1, kutubnya positif. Berarti ini adalah E1, hambatan dari B ke C cuman ada R1. Kemudian dari B ke C lewat tengah ada baterai E2 dan kutub positif yang ditemui terlebih dahulu. Berarti ini adalah plus E2 dibagi dengan R2. Kemudian jalan ke sebelah kanan di sini ketemu baterai E3, kutubnya juga positif. Maka ini kita tuliskan E3 dibagi dengan R3. Oke, dikalikan. Kalikan apa? Dikalikan KPK dibagi R1 per KPK ditambah R2 per KPK ditambah dengan R3 per KPK. Maksa ya? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. E1-nya berapa? Di sini kita punya E1-nya adalah 4, R1-nya juga 4. Kemudian E2-nya itu adalah 3, R2-nya adalah 2. Kemudian kita punya E3-nya adalah 6 dan R3-nya adalah 4. Dikalikan KPK. KPK dari R1, R2, dan R3, di mana E1-nya adalah 4 volt, E2-nya adalah R1-nya 4 volt, R2-nya adalah 3 volt, R3 sebentar, R ya, bukannya V ya. Oke, R1-nya adalah 4 ohm, R2-nya adalah 2 ohm, R3-nya adalah 4 ohm. 4, 2, 4. Maka KPK-nya adalah 4. Oke. Kemudian di sini R1-nya berapa? Ini adalah 4. Dibagi KPK-nya 4. Kemudian R2-nya berapa? 2. 2. Dibagi dengan 4. 4. Ditambah dengan 4. 4. Dibagi dengan 4. 4 juga. Oke, tinggal kita cari. 4 bagi 4, 1. 3 bagi 2, 1,5. 6 bagi 4, 1,5 juga. 1,5 tambah 1,5, 3. 3 tambah 1, 4. Dikalikan. Di atas 4, 4 bagi 4, 1. 4 bagi 4, 1. Oke, 2 bagi 4, setengah. Ini KPK per R. Sebentar. KPK per R ya, bukan R per KPK ya. Kembali. Sebentar. Sebentar. Oke. Oke, ini kebalik. Ini jadi KPK per R1, KPK per R2, kebalik ya. KPK per R1, KPK per R2, dan KPK per R3. Jadi ini 4 per 2. Oke, jadi ini adalah 4 dibagi dengan 5. 4, 1, 1, 2.
4. 4. Oke, 4 bagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Jadi VBC-nya adalah 4 volt. Ketika sudah dapat VBC-nya, kemudian yang diminta adalah R3, sementara R3 itu ada di jalur kanan, maka kita bisa selesaikan dengan cara VBC kita jalan lewat kanan. Ini sama dengan sigma E ditambah dengan sigma IR. E-nya yang mana? E-nya ada E3, besarnya adalah E3-nya 6 volt. Oke, ditambah dengan I kali R. I-nya, ini I3 yang mau kita cari, R-nya adalah R3. VBC-nya sudah kita punya dari yang sebelumnya. VBC-nya adalah 4, E3-nya itu adalah 6. Oke, ditambah I3-nya mau kita cari, dan R3-nya itu adalah 4. 4 dikurangi 6, di sini adalah min 2 sama dengan I3, 4, I3. Berarti I3 itu sama dengan min 2 per 4. Min 2 per 4 berarti min 0,5 ampere. Apa sih artinya minus? Artinya arusnya bukan dari B ke C, tapi dari C ke B. Oke, artinya arah arusnya berlawanan dengan arah yang kita ambil. Oke, itu untuk soal dengan 2 loop. Kita akan lanjutkan. Sekarang kita punya rangkaian kapasitor, ya. Kapasitor ini kita rangkaikan seperti pada gambar, kemudian yang akan kita cari adalah energi yang tersimpan pada kapasitor. Untuk menentukan energi tadi kita bisa dapatkan dari setengah CV kuadrat. Karena yang dimintanya pada rangkaian kapasitor, berarti C yang perlu kita gunakan adalah C ekivalennya. C ekivalen atau kapasitas penggantinya. Berarti kita cari dulu dari rangkaian yang kita punya. Apa sih yang kita lakukan? Kita punya C1, C2, C3, C4, C5. C2 dan C3 dia terpasang secara seri, C4 dan C5 juga terpasang secara seri. Berarti yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita serikan dulu C2 dan C3, kemudian C4 dan C5, baru setelah itu diparalelkan, dan terakhir diserikan kembali. Oke? Pertama kita serikan C2 dan C3. Kita namakan ini jadi C seri 1. Berapa besarnya C seri 1? Kalau pada kapasitor, tadi ketika dia dipasang seri, maka kita cari dari sepernya. Seper C2 ditambah dengan seper C3. Yang ini adalah 6, yang ini adalah 3. Mikronya biarkan dulu aja. Oke, 6 dengan 3. Berarti ini kita dapatkan hasilnya adalah 1 tambah 2, berarti 3 per 6, berarti C seri 1-nya nilainya adalah 6 dibagi 3, dibalik. Jadinya 2 apa? Mikrofarad. Oke, berikutnya, apalagi C4 dengan C5, kita serikan lagi. Sekarang jadi kita punyanya CS2. Ya, berapa besar CS2? CS2 itu berarti kita cari dari seper C4 ditambah dengan seper C5, karena dia seri antara C4 dan C5. Berarti ini adalah seper 12 ditambah dengan seper 6. Samakan penyebutnya, 12, 12, 1 ditambah 2. Berarti ini adalah 3 per 12. Berarti CS2 itu adalah dibalik. 12 bagi 3, 4 mikrofarad. Jadi ini adalah 2 mikrofarad, yang ini adalah 4 mikrofarad. Kemudian ini dihubungkan dengan C1 yang besarnya 6 mikrofarad. Apalagi yang kita lakukan? Kita paralelkan antara CS1 dan CS2. Kita gabungkan jadi CP. Apa itu CP? CP adalah CS1 ditambah dengan CS2. Berapa CS1 dan CS2? 2 dan 4. Berarti kita punya 6 mikrofarad. Oke, setelah itu berarti sekarang rangkaian kita jadi lebih sederhana. Ini ada C1 dan ini ada CP. Berapa C1-nya 6 mikrofarad, berapa CP-nya juga 6 mikrofarad. Sehingga kalau kita mau mencari C ekivalennya, ini tidak lain adalah seper C ekivalen sama dengan seper C1 ditambah dengan seper CP. C1-nya 6, kebetulan sama ya. Kalau sama sebetulnya tinggal dibagi 2 saja. Ini jadinya 2 per 6. Maka C ekivalennya berarti 6 dibagi 2.
3 mikrofarad. Apakah ini yang ditanya? Kalau kalian hanya diminta C ekuivalen, kapasitas pengganti cukup sampai di sini. Tapi karena yang kita cari adalah energi, W sama dengan setengah CV kuadrat, kita masukkan ke sini sekarang. Setengah, C ekuivalennya adalah 3 mikrofarad. 3 mikrofarad. Oke, dikalikan dengan V kuadrat. Berapa V-nya pada rangkaian ini adalah 6 volt. Ini dikuadratkan. 6 kuadrat 36, 36 dibagi 2, berapa? 18. 18 kali 3? 54. 54. Oke, berarti kita dapatkan 54. Ini harusnya ada mikronya ya. Mikrojoule. Oke, seperti itu. Itu kalau rangkaian kapasitor. Jadi kalau besok pada latihan pada soal PS juga paling yang dimunculkannya rangkaian kapasitor, cuman rangkaiannya bisa berbeda, yang ditanyakannya bisa kapasitas penggantinya kah, bisa energinya kah, atau bisa juga berapa besar muatan yang tersimpan. Kalau kalian diminta menentukan berapa besar muatan yang tersimpan, berarti Q-nya. Kalau ini yang ditanya, berarti kita bisa dapatkan dari Q itu tidak lain adalah C dikalikan V. Oke, berarti kalian tinggal kalikan C ekuivalen dikalikan V-nya. Kalau C ekuivalennya adalah 3 mikro, kemudian V-nya 6, berarti ini adalah 18 mikrocoulomb. Gitu ya. Jadi besaran yang dicari antara 3 ini, antara C ekuivalen, energi, ataupun muatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini soal tentang apa? Yang ini soalnya masuk ke magnet. Ya. Nah, ada dua kawat 1 dan kawat 2. Kemudian ini diletakkan seperti ini, yang satu kawatnya lurus, yang satu kawatnya melingkar, ya. Maka untuk menentukan berapa sih besar induksi magnet di pusat lingkaran karena kedua kawat. Berarti langkah pertama yang kalian tentukan adalah ke arah mana sih medan yang dihasilkan oleh kawat 1 dan kawat 2. Kawat 1 arahnya ke bawah, sementara titik pusat dari lingkaran ada di kanannya, maka arah medannya masuk atau keluar? Masuk keluar. Dot atau cross? Masih ingat menentukannya? Ini B1. Ya. Kemudian pada kawat yang melingkar, ya, pada kawat yang melingkar kita bisa ambil yang arah kanannya itu arah medannya adalah masuk. Kita gunakan aturan tangan kanan yang tadi. Ini adalah B2. Maka karena arahnya berlawanan, kalau vektor arahnya berlawanan berarti kita kurangi. Sehingga kita harus menentukan dulu berapa besar B yang dihasilkan oleh kawat lurus dan berapa besar B yang dihasilkan oleh kawat melingkar. Pada kawat lurus yaitu mu0I per 2 pi A. Mu0I-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya adalah 5 ampere dibagi dengan 2 pi, A-nya adalah jarak dari kawat ke titik yang kita cari. Ya, yang kita cari B-nya. Itu adalah 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Berapa kita dapatkan? Dicoret, kita punya 5 kali 10 pangkat min 5. Bagaimana dengan kawat melingkar? Mirip rumusnya, hanya nggak ada pi-nya yang di bawahnya. Oke, kita masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7. I2 nilainya adalah 2 per pi dibagi dengan 2. A-nya adalah 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2. 4pi, pi 2, 2. Kita punya 1 kali 10 pangkat min 5 juga. Sehingga karena ini lebih besar daripada ini, maka nanti kita bisa menentukan B di pusatnya tidak lain adalah B1 dikurangi B2 arah sesuai dengan yang besar, yaitu sesuai dengan arah B1. Ya, B1-nya 5 kali 10 pangkat min 5, B2-nya 1 kali 10 pangkat min 5, kita dapatkan 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kalau ditanya arahnya kemana, berarti sesuai B1, arahnya adalah keluar dari bidang. Berikutnya, yang ini sekarang masih tentang
medan magnet ya. Kalau tadi ini adalah dua buah kawat, yang satu lurus, yang satu melingkar. Kalau yang ini antara kawat dengan muatan yang bergerak. Sehingga kalau dimintanya adalah berapa sih gaya magnet yang diberikan kawat terhadap partikel? Tadi sudah kita lihat bahwa kalau pada muatan yang bergerak, F-nya adalah Q kali V kali B dikalikan dengan sin theta. Sin theta-nya adalah arah antara V dengan B-nya. B-nya kemana? Karena kawatnya arahnya ke atas, maka di titik ini arah B-nya ke arah sana. Masuk ke bidang. Kalau di situ penggambarannya ke arah sana. Ini adalah B-nya. Jadi antara V dengan B, ini sudutnya 90, maka sin theta-nya sama dengan 1. Sehingga kalian tinggal menentukan Q VB-nya saja. Berapa Q-nya? Di sini diberikan muatannya 6 kali 10 pangkat min 6, 6,5 kali 10 pangkat min 6. Berapa kecepatannya? Kecepatannya 10. Kecepatannya mana? 280. Oke, 280. Kemudian B-nya berapa? B-nya dapat dari mana? B-nya yang menghasilkan medan magnet siapa? Kawat yang lurus. Bagaimana menentukan B pada kawat yang lurus? Yaitu B-nya tidak lain adalah mu 0 kali I dibagi dengan 2pi kali A. Oke, A-nya apa? A-nya tidak lain adalah jarak dari muatan ke kawatnya, jaraknya 0,05. Jadi kita bisa masukkan di sini 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya adalah 3 ampere, kemudian 2pi, A-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Ya. Jadi kita bisa dapatkan di sini 4pi dibagi 2pi, kita punya 2. 2 kali 3, 6. 6 dibagi 5, ini adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5, dikalikan 280, dikalikan 6,5 kali 10 pangkat min 6. Min 6. Oke, nanti tinggal dicari berapa hasilnya. Oke, next. Di solenoida, bagaimana menentukan medan magnet atau induksi magnetik di solenoida tergantung posisi. Di sini yang diminta adalah di ujung. Kalau di ujung berarti B sama dengan mu 0 Ni dibagi 2L. Oke. Mu 0-nya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7. N-nya berapa? N-nya lilitannya 100. I-nya berapa? I-nya arusnya adalah 2 ampere. Dibagi dengan 2, L-nya berapa? Panjangnya 20 cm ubah ke meter. 0,2. Hasilnya berapa? 2-nya coret. 4 dibagi 2. 2 kali 10, 20. 20 pi kali 10 pangkat min 5. Oke? Atau 2 benar? kali 10 pangkat min 4. Oke. Ini 10 pangkat min 7, ini 100, ya kan? Jadi 10 pangkat min 5, ini 4pi dibagi 0,2. Jadinya 20 ya. 20 pi kali 10 pangkat min 5, 2 pi kali 10 pangkat min 4. Satuannya B bisa dalam Tesla atau T atau boleh juga dalam Weber per meter persegi. Sederhana untuk soal tentang toroida, solenoida itu biasanya hanya tinggal memasukkan data yang kita punya ke persamaan yang ada. Oke, ini masih tentang medan magnet, tapi yang kita punya adalah 2 buah kawat dan kalian diminta menentukan di mana sih letak titik yang medan magnetnya sama dengan 0. Oke, berarti ada beberapa kemungkinan di sini. Kalau misalnya ini adalah P, kemudian ini adalah Q. Tanda dot menunjukkan arusnya keluar bidang. Tanda cross menunjukkan arah arusnya masuk ke bidang. Berarti yang di sini dot, yang di sini cross. Efeknya apa? Efeknya adalah medan magnet yang dihasilkan pada
garis penghubung sepanjang kedua buah kawat tersebut. Yang diminta adalah medan magnet yang sama dengan 0 itu ada di mana? Ya, berarti yang perlu kalian lihat adalah di mana sih daerah yang arah medannya itu berlawanan dari yang dihasilkan kawat 1 dan kawat 2. Kita cek, kalau misalnya Ibu punya titiknya di sebelah sini. Titik A ini ya, kalau dilihat dari P itu arah arusnya keluar bidang. Maka di A dia akan mendapatkan medan magnet yang arahnya ke bawah. Ini adalah B karena P. Di sini karena pengaruh kawat Q, arah medannya kemana? Ini masuk, atau A itu ada ke atasnya, ya sebelah kirinya, berarti arah medannya ke atas. Ini adalah B karena pengaruh kawat Q. Ya, berarti kalau seperti ini arahnya berlawanan, maka bisa jadi daerah tersebut yang sama dengan 0 adalah di titik ini. Berapa jaraknya terhadap P? Anggaplah ini kita sebut sebagai X. Berapa jaraknya terhadap Q? Itu adalah X ditambah dengan 10 cm. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau arah arusnya berlawanan, maka medan yang sama dengan 0 itu ada di luarnya, ya. Bisa di kirinya atau di kanannya, tapi kita ambil yang jaraknya lebih dekat ke arusnya yang kecil, ya. Jadi lebih dekat ke yang 1 ampere dibandingkan dengan ke yang 2 ampere. Oke. Berarti yang perlu kita cari adalah X-nya ini berapa sih? Nah, bagaimana mulainya? Dari sini. B di A itu sama dengan 0 jika apa? Jika BP itu sama dengan BQ. Apa itu BP? Medan yang dihasilkan oleh kawat lurus P adalah mu0 dikalikan IP dibagi dengan 2pi A. A-nya adalah A terhadap P. Apa itu BQ? Mu0 IQ dibagi dengan 2pi dikalikan jaraknya A terhadap Q. Oke, ininya bisa kita coret sehingga kita punya IP per AP sama dengan IQ per AQ. Ya, berarti bisa kita tuliskan. Apa sih yang kita tahu? Kita tahu IP dan IQ-nya, ya, tapi kita nggak tahu X-nya. Maka kita bisa dapatkan IP-nya adalah 1, IQ-nya adalah 2, AP. Jarak dari A ke P itu adalah X. Jarak dari A ke Q itu adalah X ditambah dengan 10. Oke, maka kita dapatkan X tambah 10 sama dengan 2X. X ini pindah ke kanan, 2X dikurangi X berarti ini adalah X. 10 cm. Dari mana? Kita ngukurnya dari P. Berarti kalau dari P 10. Kalau dari P ini sama dengan X, ini adalah 10 cm, maka jaraknya terhadap Q adalah X ditambah dengan 10, yaitu 20 cm. Posisinya ada di mana? 10 cm di kiri kawat P. Oke? Atau kalau mau 20 cm di kiri kawat P. Bukan di kanannya. Jadi jawaban kita ya A. Ya. Oke. Jadi kalau mau 20 cm boleh? Boleh. Tapi posisinya di kirinya Q gitu ya. Jadi yang perlu kalian lihat nggak cuma angkanya, tapi dari mana sih dia diukur. Ini masih yang tadi. Oke, kita lanjut ke sini. Ya, sebetulnya waktunya sudah selesai ya, 1 jam. Kalian masih mau lanjut? Masih mau lanjut kah? Ya, boleh. Jadi gini, kalian yang masih punya kegiatan yang lain dan mau keluar dari Zoom-nya boleh, Ibu persilahkan. Kalian yang masih mau belajar sama Ibu, bolehlah Ibu kasih tambahan sekitar beberapa menit ke depan. Oke? Ya, jadi yang mau keluar, monggo dipersilahkan. Oke, kita lanjut. Sekarang yang ini soalnya tentang apa coba? Ada 2 kawat sejajar, dialiri arus listrik, ya. Kemudian jarak antara 2 kawat dijadikan 4 kali semula. Besar kuat arus pada masing-masing kawat agar gaya menjadi 4 kali semula. Berarti yang ini adalah ada interaksi antara 2 buah kawat. Ya, kalau misalnya arah arusnya di sini tidak disampaikan, tapi tidak masalah karena dia tidak membahas tentang apakah gayanya tarik-menarik atau tolak-menolak.
Jadi anggaplah dua-duanya arahnya sama. Ini masing-masing arusnya I, ya. Kemudian dia terpisah pada jarak sejauh A. Dalam kondisi ini, maka F-nya gayanya besarnya adalah F. Ya, kemudian apa sih yang terjadi kalau kedua kawat ini kita jauhkan? Sekarang posisinya kalau A itu adalah ya, A1 ini adalah A, kemudian ini kondisi yang kedua, A2-nya Ibu buat jadi 4 kali A. Yang mau dicari adalah berapa sih kuat arus masing-masing? Berarti ini adalah kita mau nyari berapa I1 aksen dan berapa I2 aksen. Tapi harusnya sama ya. Jadi kita cari berapa sih I aksennya. Ya. Kalau misalnya kita ingin gayanya menjadi 4 kali semula. Jadi F2-nya itu sama dengan 4 kali F. Ini apa yang perlu kita lakukan? Ingat, interaksi antara dua buah kawat persatuan panjang bisa kita dapatkan dari mu0 I1 I2 per 2 pi A. Artinya apa? Artinya F sebanding dengan I kuadrat dan F berbanding terbalik dengan 1/A. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sekarang, kita membuat A-nya dibuat 4 kali lipat, sementara F-nya juga jadi 4 kali lipat. Ya, berarti berapa sih I-nya kalau begitu? Apakah jadi setengah I? Apakah jadi I? Apakah jadi akar 2I? Apakah 2I ataukah 4I? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa buat perbandingan, ya. Bisa buat perbandingan antara F pertama banding F kedua. Di sini Ibu cuma ambil ininya saja, ya, yang variabelnya saja. Berarti ini sebanding dengan I1 kuadrat per A1 per I2 kuadrat per A2. Atau Ibu balik di sini jadi A per 2 kuadrat. Oke, F1-nya adalah F, F2-nya adalah 4F. Oke, I1 kuadrat itu adalah I kuadrat. Oke, A1-nya apa? A1-nya adalah A. A2-nya berapa? A2-nya adalah 4A. I2-nya ini yang mau kita cari. Ya, maka kita dapat di sini A-nya bisa kita coret, F-nya bisa kita coret, jadi kita punya 1/4 sebelah kiri, di sebelah kanan ini adalah I kuadrat per I2 kuadrat. Yang mau dicari apa? Yang mau dicarinya adalah I2. Maka kita bisa dapatkan I2 kuadrat itu sama dengan, ini masih ada 4-nya ya, I2 kuadrat sama dengan 16I. Maka I2-nya sendiri adalah akar dari 16I kuadrat, yaitu 4I. Oke, jadi kita bisa dapatkan nilainya begitu kalau kita buat masing-masing kawat dibuat menjadi 4 kali arus yang semula. Oke, nah sekarang masuk ke induksi elektromagnetik. Bagian yang ini yang kalian latihannya masih sedikit ya. Tapi soal yang keluarnya juga begini-begini aja. Oke, coba kita lihat. Kalau besok kalian menemukan soal seperti ini, ya, kalian diberikan ada persamaan flux dalam bentuk persamaan fungsi terhadap waktu. Oke, kemudian ada kumparan dengan jumlah lilitan tertentu, di sini 50 lilitan. Kemudian kumparan tersebut memiliki hambatan R sebesar 100 ohm. Yang ditanya adalah berapa sih kuat arus induksi pada suatu waktu, ya. Maka tadi kita gunakan persamaannya bahwa kalau flux berubah, maka akan muncul GGL induksi dengan besar sebesar minus N deflux dt. Apa artinya deflux dt? Turunan dari fungsi flux terhadap waktu. Kalau kita masukkan N-nya ini adalah 50, kemudian turunan dari T kuadrat dikurangi 8T ditambah dengan 4. Ya, turunan dari persamaan ini jadi apa? 2T
min 8. Min 8. Oke, tinggal kita kalikan. Min 50 kali 2 min 100 T. Min 50 min 8 itu plus 400. Artinya GGL itu akan berubah setiap waktunya menurut persamaan ini. Nah, karena yang diminta pada saat T sama dengan 1 sekon, maka E pada saat T sama dengan 1 sekon besarnya adalah min 100 dikalikan 1 ditambah dengan 400, yaitu 400 dikurangi 100, 300 volt. Oke, apakah ini yang ditanya? Bukan. Bukan, yang dicarinya adalah arus. Kita punya GGL atau tegangan, kita punya arus, dan kita punya dan kita mau menentukan I-nya, ya. Berarti kita pakai hukum Ohm yang tadi, V sama dengan I kali R. V-nya ini tegangan, kita bisa ganti dengan epsilon. Maka kita bisa dapat I-nya adalah epsilon dibagi dengan R. Berapa epsilonnya? Kita dapat 300. Berapa hambatannya? Itu adalah 100. Maka kita dapat 3 ampere. Oke, gampang ya. Jadi kita turunkan dulu, kemudian masukkan waktunya berapa, baru kita cari arusnya, tinggal kita gunakan hukum Ohm. Oke, tinggal beberapa. Nah, yang begini. Ini juga biasanya. Ini tadi kalau kita punya sebatang kawat, kemudian kita geser atau kita gerakan melewati medan magnet tertentu, maka akan ada GGL induksi, ya. Kalau kalian ditanya berapa besar gayanya, pakainya F sama dengan B kali I kali L, ya. Ini kalau dimintanya adalah gaya. Tapi kalau dimintanya adalah GGL induksi, maka kita bisa menggunakan E sama dengan B kali L kali V, ya. Ini ada sintetanya, tapi karena V dengan B-nya itu lurus, berarti sintetanya sama dengan 1. Berarti kita bisa mendapatkan GGL induksinya dari sini. Nah, kalau yang ditanyanya GGL induksi masuk ke sini saja. Tapi kalau ditanyanya arus sama seperti tadi, maka kita bisa menentukan arusnya dari I sama dengan epsilon dibagi dengan R. Berarti apa yang kita lakukan dulu? Kita cari GGL induksinya, kemudian kita cari arusnya. B-nya apakah ada? Medan magnetnya 0,3 Tesla ada. Apakah ada L-nya? L-nya adalah panjang kawat PQ-nya, di sini 40 cm. Kemudian V-nya apa? V-nya adalah berapa cepat si kawatnya kita gerakan, ya. Maka kita bisa mencarinya, masukkan angkanya 0,3, kalikan L-nya adalah 40 cm, ubah ke meter, 0,4 dikalikan V-nya adalah 6. Berapa nih? 4 kali 3, 12, 12 kali 6, 72 ya. 72. Oke, ada 0, berarti 0,72. Maka kita bisa menentukan arusnya, tinggal GGL dibagi dengan hambatan. GGL-nya 0,72 dan hambatannya adalah 2. Berarti kita dapat 0,36 ampere. Oke, seperti itu. Jadi kalau besok itu paling Ibu hanya mengganti entah angkanya yang Ibu ubah, atau enggak yang tadinya ditanya apa, Ibu ganti dengan pertanyaannya yang dimintanya apa gitu ya. Setidaknya kalian bisa masuk konsepnya seperti apa. Oke, lanjut. Yang ini. Kuat arus listrik dalam suatu rangkaian tiba-tiba turun dari 10 ampere menjadi 4 ampere dalam waktu 0,2 detik. Selama peristiwa itu terjadi GGL induksi sebesar 24 volt. Yang diminta induktansi rangkaian adalah, kalau misalnya yang berubahnya ini adalah arus, ya, maka GGL induksinya itu bisa kita dapatkan dari min L DI DT. Oke. Kalau di sini arusnya adalah berubah terhadap waktu. Kalau berubahnya itu angka seperti ini, maka kita bisa gunakan DDT-nya, turunannya kita ganti dengan delta saja. Delta I dibagi dengan delta T. Apa sih yang mau kita cari? Induktansinya, L-nya yang mau kita cari. Apakah epsilonnya ada, GGL-nya? Ada, 24 volt. Apakah perubahan arusnya ada? Dari 10 menjadi 4, berarti ada.
Apakah waktunya ada? Ada. Berarti tinggal kita masukkan saja ya. Ini 24 sama dengan minus L, L-nya yang mau kita cari, delta I, 10 menjadi 4. Berarti ini adalah 6. Dibagi dengan waktunya 0,2. Maka kita dapat L-nya, ini diambil nilai positifnya aja. 24 kali 2, 48 ya. 4,8 dibagi dengan 6. 48 dibagi 6 itu 8. Bagi 10, 0,8 Henry. Oke, mudah ya? Bisa kira-kira untuk besok? Bisa. Ini apa? Ini rangkaian kapasitor. Yang tadi sudah ya. Yang dimintanya energi yang tersimpan pada kapasitor Z. Apa yang harus dilakukan? Kalau mau mencari energi pada kapasitor tadi pakai apa? Setengah C V kuadrat. Bagaimana menentukan C-nya? Cari ekivalennya. Berarti X dengan Y dipasang apa? Seri. Seri. 12 dengan 12 di seri hasilnya jadi berapa? 6. Kalau sama tinggal dibagi kapasitornya ya. Jadi kapasitornya ada 2, 12 bagi 2, 6. 6 dengan 12 di paralel. Kalau di paralel jadinya 18. 18. Jadi dapatlah C ekivalennya sama dengan 18 farad dan V-nya adalah 24 volt. Tinggal kita masukkan ke sini ya. Setengah kali 18 kali 24 kuadrat. Oke, seperti itu. Trafo nih, trafo belum ketemu soalnya ya. Oke. Trafo di sini diketahui ada efisiensinya 90%. Berarti efisiensinya 90% mengubah tegangan bolak-balik dari 250 menjadi 100 volt. Berarti step up atau step down? Turun atau naik? Oke, kalau turun berarti step down ya. VP-nya 250 farad, VS-nya adalah volt, VP-nya 250 volt, VS-nya 100 volt. Oke. Kumparan sekunder dihubungkan dengan lemari pendingin 75 watt 100 volt. Berarti ini sudah sesuai ya. Oke, berarti daya sekundernya tidak lain adalah 75 watt. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kuat arus kumparan primer. Ingat bahwa daya itu kan V kali I. Kagok bentar lagi. Sebentar. Oke, Pak Dadan sudah masuk. Sebentar ya. Oke, jadi dari sini yang mau dicarinya kan arusnya. Arusnya siapa? Arusnya si primer, kumparan primer. Berarti kita bisa mulai dari mana? Dari efisiensi. Apa sih efisiensi? Itu tidak lain adalah daya keluaran atau P sekunder dibagi dengan daya masukan atau P primer. Karena P sekundernya sudah dapat nih, udah dalam bentuk data dari sana. Berarti yang kita uraikan tinggal P primer ya. Apa itu P primer? V kali I. Berarti VP dikalikan IP. Berapa efisiensinya? 90%. 90 per 100. Apa itu PS? Daya pada kumparan sekunder. 75 watt. VP-nya berapa? VP-nya kita punya 250 volt. IP-nya bisa kita dapat. Oke? Tinggal kita cari. Ini coret, ini coret. Ini 10, ini coret. Maka kita punya IP-nya tidak lain adalah 75 bagi 25? 3. Oke, di sini ada 3, dari sini kita punya 9. 3 per 9 berarti 1/3 ampere. Oke, seperti itu paling untuk trafo yang ditanyanya seputar berapa efisiensinya atau enggak berapa sih arusnya ya, entah pada kumparan primer atau sekunder ataupun tegangan dan jumlah lilitan. Oke, seperti itu dulu sepertinya. Kalian bisa lanjutkan belajarnya ya. Kalau kalian memerlukan file ini, Ibu akan kasih ke ruang belajar ya. Ruang belajar nanti Ibu buatkan satu, ya masuk ke ruang belajar Ibu, nanti Ibu simpan di sana. Kalian bisa lanjutkan latihannya mandiri.
Ya. Kemudian untuk besok kalian kerjakan itu, caranya dikumpulkan ya. Ibu akan kasih linknya besok via host-nya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian besok bisa mengerjakan